Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Di dalam bulan Mei 2023 ini, gereja kita menyelenggarakan Minggu Keluarga. Saat ini kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Melalui topik Minggu hari ini menjadi kesaksian bagi kita mengatakan berdoa dan mengucap syukur. Ya, sesungguhnya kami dibenarkan oleh Tuhan bukan dari diri kami sendiri, melainkan kami dibenarkan melalui iman dan hidup oleh iman kepada Yesus Kristus. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang telah memberikan pembenaran oleh iman sehingga kita hidup oleh iman. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya.
Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berada kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis dalam Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Saudara-saudari yang terkasih, di hadapan Allah Sang Maha Kasih, marilah kita mengaku segala dosa-dosa yang kita lakukan. Marilah kita bulatkan tekad kita dalam suatu pengakuan dan kesediaan kita hidup dalam janji Allah, agar kita menerima penebusan dari Kristus Sang Juru Selamat kita. Nyatakanlah dalam doamu segala dosa dan kesalahanmu kepada Allah yang bersedia mendengarkanmu. Dalam doa yang Kau ajarkan, kami sering ucapkan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang diperlukan setiap hari bukan cuma makanan, melainkan terutama pengasihan dan pengampunan, supaya antara kami dengan Engkau tetap ada hubungan sehingga hidup kami tidak jadi berantakan. Di hadapan-Mu kami suci dan taat, padahal di belakang-Mu kami keji dan jahat. Kami suka berpura-pura benar, padahal kenyataannya kami cemar. Ya Kristus yang Maha Kasih, ampunilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus, sebagai anak dalam keluarga, kami sering melakukan kesalahan, melawan orang tua, tidak mendengarkan nasihat, dan tidak setia hidup di dalam kehendak Tuhan. Godaan dan tantangan sering menghampiri kami dan membawa kami ke dalam keinginan dunia. Berilah hikmat dan pengertian agar kami dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami tahu bahwa sesungguhnya tidak layak hidup di hadapan-Mu. Namun berkasihanlah Tuhan, agar kami dapat hidup baru di hadapan-Mu. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus,
Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang tersesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi Anak-Mu yang kudus itu. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Yunus 2 ayat 2 sampai ayat 10. Kita baca secara responsoria. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Telah kulemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh
arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, kita mendengarkan warta jemaat. Warta pelayanan Minggu 14 Mei 2023. Yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Rogate,
yang artinya berdoa, dengan topik minggu berdoa dan mengucap syukur. Kedua, informasi pelayanan umum. Pertama, ibadah minggu keluarga. Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 hari ini, kita melaksanakan ibadah minggu keluarga di semua ibadah. Dan pada ibadah tersebut akan diadakan pengumpulan persembahan keluarga dengan memakai amplop yang sudah dibagikan kepada semua keluarga. Ibadah tersebut untuk persiapan dana perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2028. Pada ibadah tersebut, semua keluarga duduk bersama. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A, 1B sebelum khotbah, persembahan 2, serta persembahan khusus keluarga pakai amplop diantar ke depan setelah khotbah. Kedua, pengkhotbah tamu. Pada hari ini, Minggu tanggal 14 Mei 2023, yang melayani di ibadah pukul 11 WIB adalah Pendeta Oloan Nainggolan STH, Praises HKBP Distrik 15 Sumbaksel. Seluruh jemaat Parhalado dan seluruh full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. 3. Calon Sintua. Sejak hari ini, Minggu tanggal 14 Mei 2023, telah diterima menjadi calon Sintua, yaitu Bapak Rahman Sitorus, Ibu Floren Boru Panjaitan, melayani di week 2. Semoga Tuhan memberkati pelayanan mereka. 4. Ibadah pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023, kita akan melaksanakan ibadah pesta peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus sesuai dengan waktu ibadah sebagai berikut. Pertama, ibadah pukul 6 WIB dalam bahasa Batak. Yang kedua, ibadah pukul 9 sekaligus dilaksanakan peneguhan sidi. Yang ketiga, ibadah pukul 18.30 WIB dalam bahasa Indonesia. Kelima, peneguhan sidi dan perjamuan kudus. Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, di ibadah pukul 9 WIB, gereja kita akan melaksanakan peneguhan sidi kepada 92 anak sidi yang sudah mengikuti pengajaran sidi tahun ajaran 2022-2023. Dan setelah peneguhan sidi akan dilayankan sakramen perjamuan kudus bagi peserta yang naik sidi dan keluarga. 6. Ibadah sekolah minggu. Melalui warta ini diberitahukan agar seluruh anak sekolah minggu mengikuti ibadah sekolah minggu yang diadakan Huria di Sopo Saroha. Anak sekolah minggu yang berumur di bawah 3 tahun atau batita dapat didampingi orang tua pada ibadah tersebut. 7. Learning atau pertemuan calon sintua dan keluarga. Dalam rangka persiapan penhabisan sintua di gereja kita, maka learning calon sintua yang seharusnya dilaksanakan pada hari Jumat berubah menjadi hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 pukul 16 WIB, bertempat di gereja bersama keluarga, suami atau istri. 8. Retret seksi perempuan. Pada hari Senin dan Selasa tanggal 22 sampai 23 Mei 2023, Seksi Perempuan Tangerang Kota akan mengadakan ibadah retret di wilayah Bukit Pinus, Bogor, yang dipimpin oleh Pendeta Sabar M. Manulang SPD dan didampingi Inang Bibelfro Bertauli Hutauruk. 9. Pelaksana tugas harian Seksi AMA. Sehubungan dengan Ketua Seksi AMA HKBP Tangerang Kota, Bapak almarhum Juinson Sitanggang SH, meninggal dunia, maka pelaksana tugas harian Seksi AMA
dilaksanakan oleh Wakil Ketua, yaitu Bapak Darman Donald Simanulang, sampai dengan masa periode berakhir. 10. Partangyangan Week. Laporan dan jadwal Partangyangan Week dapat dilihat di Warta Jemaat. 11. Parheon Ama HKBP Sedistrik 21 Banten. Sesuai dengan program yang dilaksanakan distrik, yaitu Parheon Ama HKBP Sedistrik 21 Banten pada bulan Mei 2023, maka diadakan pertandingan berupa yang pertama badminton, yang kedua voli, yang ketiga tenis meja, yang keempat catur, yang kelima vokal grup. Mengenai jumlah peserta tertera di Warta Jemaat. Untuk itu diminta kepada Jemaat AKBP Tangerang Kota yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut dapat menghubungi koordinator, yaitu calon Sintua Ishak BP Sitorus. 12. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Mardo Octavianus Napitupulu dan Ibu Meyati Sisilia Angelina Boru Naiborhu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 dari Week 20 NRJ 221566. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang ke-13, Warta Pemberkatan Nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Rizko Sianipar, putra dari Bapak Jansen Sianipar dan Ibu Romaulina Boru Simanjuntak, Jemaat AKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota dari Week 20, dengan Vela Rosaliana, Jemaat AKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota dari Week 20, putri dari Bapak Odi dan Ibu Yayat Nurhayati. Telah melaksanakan partupulon pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 di Gereja HKBP Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Mei 2023 di HKI Bakaran Batu Tebing Tinggi. Yang ke-14, ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan, pertama, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Dengan doa dan harapan, panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Yang kedua, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita berikan persembahan kita sambut firman Tuhan, dan kita bernyanyi. Jika damai
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa, saudara sekalian, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di Minggu Rogate atau Minggu Doa hari ini, sekaligus Minggu Keluarga, tertulis dalam Filipi 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-7 mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintihe kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini, ibu bapak saudara-saudara, berdoa dan mengucap syukur. Berdoa dan mengucap syukur. Apa itu doa? Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Dengan doa kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan juga berbicara kepada kita. Dengan doa kita menyerahkan seluruh hidup perasaan kita kepada Dia, dan Dia juga melihat apa yang ada di dalam relung hati dan dalam kehidupan kita masing-masing. Berdoa dan mengucap syukur. Menurut kitab Filipi, apa alasannya sehingga Rasul Paulus berbicara kepada mereka? Berdoa dan mengucap syukur menurut kitab Filipi ini, sebelum nats ini dalam Filipi 3 ayat 20 dikatakan satu hal. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi jawabannya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Itu alasannya. Jadi kita di bumi adalah warga surga yang sementara ditempatkan Tuhan di bumi ini, melakukan tugas mulia yang Tuhan delegasikan bagi setiap pribadi dan keluarga. Maka melalui nats ini diharapkan anak-anak Tuhan dan pendoa-pendoa itu pertama memiliki harmoni hidup. Memiliki harmoni hidup. Itu yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada rekan sepelayanannya yang disebutkan namanya tadi satu-satu, yaitu Euodia, Sintihe, bahkan Clement, Sunsugos, supaya mereka bekerja sama, saling menopang, saling menolong.
Artinya ketika anak-anak Tuhan saling menopang dan saling menolong, mereka semakin dikuatkan, maka nyala kehidupan itu semakin luar biasa. Dan ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan keluarga, ibu bapak, saudara-saudara. Bagaimana senangnya orang tua ketika mendengar anak-anaknya saling menopang dan saling menolong. Bagaimana orang tua betapa senangnya ketika melihat anak-anak yang bersamanya itu benar-benar memiliki kesehatan dan sepikir. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Supaya apa? Mereka dinasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir itu harmonis dalam kehidupan. Sekarang kita masuk ke Minggu Keluarga. Direncanakan Minggu Keluarga di HKBP Tangerang Kota setiap minggu pertama di tiap bulan. Hanya untuk pertama kali kita masuk di minggu kedua ini. Tapi selanjutnya kita akan masuk minggu pertama di Juni, di Juli. Dan sekaligus setiap keluarga diarahkan untuk melihat kasih Tuhan secara bersama-sama. Sejauh mana Tuhan itu pernah berbicara kepada ayah, kepada ibu, kepada anak-anak di rumah masing-masing. Dan sejauh mana kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan itu. Dan diharapkan setiap keluarga hadir di gereja dan duduk bersama. Kecuali saya tidak bisa duduk bersama. Keluarga saya ada duduk di situ, saya ada di sini. Itu yang di ketiga dari depan. Kita semua duduk, coba lihat kiri kanan. Siapakah di sampingmu? Adakah abangmu? Adakah adikmu? Adakah istrimu? Adakah suamimu? Coba, pernahkah kamu menyakiti hatinya? Jawablah di dalam hatimu. Pernahkah kamu melukainya? Pernahkah sebagai anak kamu tidak mendengar orang tuamu? Atau sebagai istri tidak menghargai suamimu? Atau suami tidak peduli kepada istrimu? Atau orang tua terlalu keras kepada anak-anakmu? Coba masing-masing melihat itu. Luar biasa loh. Ini program yang sangat-sangat baik. Karena apa? Selama ini gereja mengatakan ketika menerima pemberkatan nikah, selalu dikatakan yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi kenyataannya di gereja HKBP rata-rata masuk ke gereja pun berbeda. Ibu di sana, bapak di sana, naposo di sana, begitu. Dan diharapkan melalui ibadah bersama itu, ketika beribadah dan mendengar firman Tuhan, bisa berdiskusi. Sepulang dari gereja, berdiskusi di meja makan, di jalan, di mana-mana membicarakan firman Tuhan. Akhirnya keluarga itu benar-benar bertumbuh. Sama seperti topik minggu ini, karena di dalam doa dan selalu mengucap syukur. Doa itu napas hidup. Tokoh gereja mengatakan ora et labora, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Dengan berdoa kita memiliki semangat bekerja. Dengan bekerja kita melihat kuasa kasih Tuhan sebagai buah dari doa kita. Dengan doa bumi ini dapat dirubah. Dengan doa hati yang keras bisa dirubah. Dengan doa perseteruan di keluarga bisa diselesaikan. Dengan doa banyak hal yang kita tidak dapat pikirkan terselesaikan dengan baik. Dengan doa kita diberi kekuatan. Dengan doa kita diberi semangat hidup. Dan dengan doa ibu bapak saudara-saudara diberi kesembuhan. Coba kalau ada orang yang menyakiti kita atau kita sakiti. Coba kalau istri menyakiti suaminya atau suaminya sebaliknya.
Tiba-tiba kita berdoa buat orang yang menyakiti kita. Tuhan sertai dia. Apa yang terjadi? Dalam doa itu terjadi pemulihan di hati kita juga. Ketika kita mau berdoa buat orang lain, kita juga memulihkan diri kita. Ketika kita mau menyebut nama-nama orang yang mungkin sangat menyakitkan, menyebalkan bagi hidupmu, bagi saya, di situ akan terjadi penyembuhan luka-luka. Ketika seorang anak yang begitu degil dan tidak mau mendengar orang tua, tidak sanggup lagi mengatakan apa-apa, sepertinya tidak ada harapan. Coba ayah ibu berdoa. Seketika itu juga Tuhan akan menunjukkan arti dan makna dari sebuah doamu. Ketika keluarga sudah lama menantikan momongan. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena kami dulu lama menerima momongan dari Tuhan. Dan sangat lama. Saya katakan sama istri, ya akulah anakmu. Kamulah putriku. Berarti kamu sudah punya anak, seorang pendeta. Kamu putriku yang sudah sangat dewasa. Mari kita berjalan bersama-sama. Ternyata Tuhan memberikan kemudian itu yang duduk di depan paling tinggi dari ayahnya. Saya harus melihat dia dengan begini. Padahal dulu mari saya gendong, saya ganti popoknya, saya mandikan. Sekarang sudah orang dewasa yang layak saya banggakan misalnya. Itu diminta dari Tuhan. Bagi keluarga yang belum memiliki momongan atau rindu akan cucu, mintalah kepada Tuhan. Jangan ragu. Jangan ragu. Mintalah. Minta. Karena apa yang kamu pikirkan itu, apa yang ada dalam hatimu itu, Tuhan tahu. Tuhan mau memenuhi itu. Mintalah. Lihat betapa luar biasanya. Seperti di Matius 21 ayat 22. Ini saya bacakan untuk ibu, bapak, saudara-saudara. Mengatakan demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini loh. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Satu kata kunci, penuh kepercayaan. Siapa yang menduga anak-anak yang lucu, anak-anak yang kadang nakal ada hadir di rumah kita? Mereka hadir bukan tanpa rencana Tuhan. Siapa yang menduga bahwa istri yang duduk di sampingmu itu pemberian Tuhan, sekalipun lama sebelumnya kamu tidak mengenalnya? Siapa yang menduga suami yang ada bersamamu, duduk bersama denganmu itu? Tidak ada yang mampu menduga, tapi Tuhan mengatakan, inilah pasangan hidupmu. Inilah anak yang engkau harapkan hadir. Sekalipun kadangkala mereka memang kadangkala dan sering menyedihkanmu. Tapi cinta kasihmu jauh lebih besar atasnya. Sehingga kamu dikuatkan oleh Tuhan untuk mendidiknya. Kan begitu? Begitulah. Seperti pernah katanya ada orang bertanya, loh Tuhan kan tahu bahwa manusia itu akan jahat, bahkan berdosa. Kok Tuhan mencipta manusia itu? Seorang ibu menjawab sambil menggendong anaknya. Aku tahu anak ini pasti pernah nakal dan mungkin melakukan hal yang tidak baik bagiku, bagi kami sebagai orang tua. Tapi kami tahu cinta kasih kami lebih besar kepada dia dibanding perlakuan dia itu. Maka kami memintanya boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami.
Mulala ni jugul ya kada dana go jugul ta dong hona piltik kita terus, hona tubuk hona pastap. Tapi karena cinta kasih orang tua bagi saya, bagi ibu bapak saudara-saudara, dan cinta kasih kita bagi anak-anak kita, apapun yang terjadi, kita tetap merangkul, menggendong dan mengasihinya. Begitu Tuhan bagi kita. Maka benar apa kata Rasul Paulus dalam nas ini ketika orang-orang percaya, beberapa orang yang disebutkan tadi, Euodia, Sintihe, Sunsugos, dan Clemens, teman sepelayanan yang sangat baik. Mereka memahami kehadiran sebagai hamba-hamba Tuhan itu ada di dalam rencana Tuhan. Nah, keluarga ibu bapak juga ada di dalam rencana Tuhan. Dan keluarga ini diharapkan menjadi keluarga yang berbahagia, yang bersuka cita. Sebagaimana firman Tuhan hari ini mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tanda sukacita itu harus ditunjukkan, bukan disimpan-simpan. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Itu di ayat 5. Bukan mempertontonkan, tapi kebaikan itu harus disebar. Sehingga kebaikan itu menyebar. Dan kebaikan itu berkesinambungan. Membuat bumi ini semakin baik. Semakin baik. Dari mana awalnya ibu bapak saudara-saudara? Kunci utama adalah keluarga. Selain diri kita adalah keluarga. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan yang mendukung, yang turut menempa setiap pribadi yang ada di perjalanan hidup ini. Diri kita yang utama keluarga. Ayah, ibu, dan anak. Ayah yang percaya akan melihat seperti pemazmur mengatakan, istrimu akan seperti anggur yang berbuah di kamarmu, dan anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Artinya mengeluarkan hal-hal yang baik, memancarkan hal-hal yang baik. Maka benar kata seorang pengarang, saya kurang tahu siapa yang menulis ini, tapi tertulis dalam PKJ 289 dengan judul begini, keluarga hidup indah. Apa membuat keluarga hidup indah? Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ada yang tahu lagu itu? Ibu bapak tahu? Mari kita nyanyikan. Dari PKJ 289, keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat ada di layar. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Segala hormat, puji dan syukur. Karena apa? Karena keluarga, ibu bapak, saudara-saudara sangat berharga di hati Tuhan.
sangat berharga di hati Tuhan. Sebagai ayah, Tuhan di dalam Yesus menopangmu. Sebagai ibu, Tuhan di dalam Yesus menopangmu. Sebagai anak, Tuhan menopang kita. Sebagai keluarga, di dalam penyertaan Roh Kudus, semua kita dikuatkan. Dengan perkataan lain, tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa dukungan Tuhan, keluarga tidak akan menjadi apa-apa. Tapi dengan Tuhan, pergumulan apapun yang kita, ibu, bapa miliki dan anak-anak kami miliki, semua dapat teratasi dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam keluargamu. Karena Tuhan ada di dalam hatimu. Karena Tuhan ada di dalam pikiranmu. Karena Tuhan ada di dalam pekerjaanmu. Karena Tuhan ada di dalam impianmu dan harapanmu. Maka begitu luar biasa seperti kata firman tadi dalam doa. Jangan segan-segan, jangan sungkan meminta dari Tuhan. Mintalah apa yang kamu harapkan. Berdoalah kepada Tuhan. Satu hal, sebelum kita meminta, Dia telah memberikan. Apakah tiap hari kita meminta udara ini, ibu bapak, saudara-saudara? Tidak. Tapi Tuhan memberikan. Apakah tiap hari kita meminta pakaian atau makanan? Tidak. Tapi Dia memberikannya. Dengan demikian, setiap yang meminta, firman Tuhan tadi mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh, sekali lagi, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mau pintar, minta dari Tuhan. Mau sehat, minta dari Tuhan. Mau keturunan, minta dari Tuhan. Mau hikmat, minta dari Tuhan. Mau keluarga, rukun dan damai, minta dari Tuhan. Mau hidup berkecukupan dan pekerjaan yang baik, minta dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan itu menjawab, ibu bapak, saudara-saudara. Saya sangat percaya akan hal itu. Dan saya percaya, ibu bapak juga percaya akan hal itu. Tuhan itu dekat bagi setiap yang berseru berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh. Maka di ibadah keluarga ini kita patut bersyukur. Karena setiap ayah, ibu, anak, bagi yang masih memiliki keluarga yang lengkap, kita dapat duduk bersama. Bagi keluarga yang tidak dapat duduk lengkap, di sana kerinduan yang amat sangat. Berarti di situ juga ada kebaikan. Bagi setiap ibu yang sudah ditinggal oleh suami, atau suami yang ditinggal oleh istri, atau mungkin oleh anak-anak karena pergi ke tempat jauh, doa dan ucapan syukur di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, ibu bapak, saudara-saudara. Bawalah keluargamu ke dalam Tuhan seperti sore hari ini ke dalam rumah Tuhan ini. Bawalah keluargamu dalam perbincangan atas kasih Tuhan di dalam hidupnya. Tentu di sana akan ada hal-hal yang sebelumnya kita tidak tahu, yang sebelumnya kita tidak lihat, menjadi nyata dalam hidupmu. Apa itu? Itu bukti kehadiran Tuhan. Tuhan akan hadir di tengah keluarga sekali lagi yang mengharapkan kesehatan. Tuhan hadir bagi keluarga yang merindukan pekerjaan. Tuhan hadir di tengah keluarga yang merindukan jodoh. Tuhan hadir di tengah keluarga yang selalu menyerahkan dirinya untuk menerima momongan. Tuhan memberikan kekuatan
dan kecerahan hidup bagi setiap pribadi yang selalu suka berdoa dan berserah kepadanya. Nats hari ini dikatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, dikatakan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Filipi kala itu, bagi ibu, bapak dan saudara-saudara, dan bagi saya, bagi kita yang ada di rumah Tuhan sore hari ini, maupun saudara-saudara yang sedang beribadah di tempat jauh atau masing-masing, maka ditutup dengan doa keimaman yang sering diucapkan oleh para pengkhotbah Nats hari ini. Doa keimaman, doa para imam bagi umat yang dilayaninya, yang dititipkan Tuhan, seperti Rasul Paulus berdoa buat jemaat di Filipi. Kami juga berdoa buat ibu bapak saudara-saudara. Ayat terakhir itu dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui segala pemikiran manusia, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang boleh kita bawa ke tempat masing-masing, ke rumah masing-masing. Kalau kita bersama Tuhan dan Tuhan ada di dalam keluarga kita, maka nyanyian tadi begitu luar biasa. Nanti saat mengantar persembahan kedua maupun persembahan keluarga, kita boleh mengatakan, Engkau Tuhan ada di dalam hatiku dan hidupku, keluargaku, anakku, cucuku, mantuku, semua saudaraku dan kekasih hatiku ada di dalam tuntunan kasih-Mu. Maka hidup itu indah, seperti nyanyian tadi. Saya nyanyikan sekali lagi, bisa pelan-pelan ibu bapak ikuti di dalam hati. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih mulia nama-Mu yang mengasihi kami setiap keluarga yang boleh hadir di rumah-Mu sore hari ini maupun di tempat masing-masing. Keluarga hidup indah bila Engkau ada di dalamnya. Dan kami mengucap syukur untuk setiap keindahan itu. Kehadiran istri, kehadiran anak saling mengasihi, suami yang menopang. Semua kami keluarga adalah milik Tuhan. Setiap keluarga yang boleh hadir di ibadah sore hari ini, hamba-Mu percaya Engkau tuntun, Engkau sertai, dan Tuhan memberkati. Atas setiap kerinduan bagi anak-anak yang sedang bersekolah, yang sedang mencari pekerjaan atau jodoh, yang menantikan keturunan, dan yang berpengharapan akan kedamaian di setiap keluarga, hamba-Mu percaya Engkau Tuhan memberikan itu bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang bersama kami di rumah-Mu ini. Sore hari ini memuliakan Engkau. Berkati amang inang ini semua. Berkati anak-anak yang bersama. Berkati keluarga di tempat jauh dan dekat. Dan berkati kami semua sebagai keluarga yang percaya di dalam Yesus Kristus, yang selalu dinaungi kuasa Roh Kudus.
Berkati gerejamu HKBP Tangerang Kota ini Tuhan. Semua jemaat dan pelayan, hanya ke dalam kasih-Mu kami bersembah sujud. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Hanya Engkau Tuhan di dalam kasih-Mu yang menuntun ibu bapa saudara-saudara kami ini. Hanya Engkau yang menopang, Engkau yang memberkati, memberikan sukacita dan damai sejahtera seperti firman-Mu yang boleh kami dengar. Karena apa yang mereka minta di dalam percaya, Engkau akan menjawab. Terpuji nama-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kedua dan amplop dari keluarga, kita mengangkat pujian. Berdoa kepadamu, ilahi
lanjutkan bait berikutnya. Apa saja yang sempurna Kau berikan padaku, aku pasrah menerima semua maksud nikmatmu. Tolong agar ku percaya meski hatiku lemah. Jangan kehendakku datang, kehendakmu jadilah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.